Saya, Marcelin Sangkemona dengan NIM 210211060194 akan mempresentasikan tugas 8 mengenai Research Network Security Threats. Di tugas ini ada 3 part. Yang pertama, explore the SANS website. Lalu part kedua, identify recent network security threats. Lalu part yang ketiga, detail a specific network security threat. Langsung saja kita masuk ke part yang pertama, exploring the SANS website. Di part ini kita diminta untuk membuka SANS website. Setelah itu step pertama, locate the SANS resources. Search the internet for SANS from the SANS homepage, click on free resources. Lalu kita akan menulis 3 resource yang available. Nah, setelah kita buka, kita pergi ke untuk step pertama itu kita pergi ke free resources. Lalu kita tekan resources, lalu free resources. Nah, di sini terdapat pilihan free resources yang tersedia. Kita diminta tadi minimal 3, jadi ada blog, posters and sheets, lalu ada webcast. Lalu selanjutnya step kedua, locate the link to the CIS critical security controls. Nah, di sini kita diminta memilih satu dari controls and list implementation suggestions for this control. Nah, kita kembali lagi ke website SANS. Lalu kita pergi ke ini, CIS Controls VH. Ini terdapat Nah, setelah kita pergi ke CIS Control VH, sini kita diminta tadi memilih satu. Kita memilih yang ini, nomor 10, malware defenses. Lalu selanjutnya step ketiga, locate the newsletter menu. Highlight the resources menu, select newsletters, briefly describe each of 3 newsletters available. Sini kita akan membuka resources, lalu kita memilih newsletters, dan kita akan mendeskripsi apa saja yang terdapat pada newsletter. Kembali lagi. Lalu kita pergi ke sini, newsletters. Nah, di newsletters ini terdapat 3, yaitu ada Newsbites, Atrix, dan juga Ouch. Untuk Newsbites itu merupakan ringkasan tingkat tinggi dari artikel berita penting yang berhubungan dengan komputer keamanan. Diterbitkan 2 kali seminggu dan disertakan dengan tautan informasi lebih lanjut. Lalu untuk Trix atau Atrix merupakan peringatan keamanan sekaligus ringkasan mingguan tentang serangan dan kerentanan jaringan baru, serta memberikan wawasan tentang cara kerja serangan terbaru. Lalu untuk
OAuth itu merupakan dokumen kesadaran keamanan yang memberikan informasi kepada pengguna akhir tentang bagaimana mereka dapat membantu memastikan keamanan jaringan mereka. Lalu, part kedua. Part kedua yaitu Identify Recent Network Security Threats. Di part 2 ini kita akan meresearch mengenai recent network security threats using the SANS site and identify other sites containing security threat information. Kita akan mencari threats tentang network security network, bisa menggunakan SANS ataupun site lainnya. Lalu untuk step pertama, locate the risk consensus security alert newsletter archive. Nah, di step pertama ini sebelumnya saya sudah mencari dan mencatatnya sebelum saya merekam video ini. Yang saya dapat yaitu ada WinTrojan Quarian, WinTrojan Change Up, lalu ada ANDR Trojan SMS Send -1, lalu ada Java Exploit Agent -14, dan juga ada Trojan ADH. Lalu step kedua, identify sites providing recent security threat information. Sebelumnya juga saya sudah mencari dan sudah mencatatnya, itu yang didapat ada www.symantec.com, lalu ada newsnet.com, lalu ada Sofnos. Nah, kita coba membuka yang ini, Symantec. Ini merupakan website yang memberikan informasi mengenai security network. Selanjutnya, part ketiga. Detail a specific network security attack. Di part 3 ini kita melakukan research mengenai serangan jaringan yang spesifik, lalu diminta untuk membuat presentasi berdasarkan apa yang kita temukan. Lalu kita mengisi tabel di bawah ini. Sini saya sudah melakukan research terlebih dahulu tadi sebelum membuat video. Lalu yang saya dapat, name of attack itu ada NotPetya. Type of attack-nya itu malware attack atau serangan malware. Dates of attacks itu terjadi pada 27 Juni 2017. Computers atau organization affected untuk menyerang users Ukraina. Dia menyerang users Ukraina, dan how it works and what it is, bagaimana dia bekerja dan apa yang terjadi. NotPetya ini disebarkan melalui perangkat lunak akuntansi Ukraina. Prinsip penyerangan NotPetya ini juga sama dengan WannaCry, yakni menggunakan eksploitasi serta menginskripsi data target melalui Eternal Blue. Lalu serangan NotPetya ini diyakini sebagai serangan cyber dari Rusia terhadap Ukraina. Sistem kerja dari NotPetya adalah memboot
ulang komputer target. Notepadia akan menginstal bootloader, menimpa catatan sistem bootmaster, lalu menginskripsi tabel file master yang merupakan sistem file data menuju hard drive. Lalu, sistem kerja Notepadia ini akan mencabut hak akses pada sistem file PC target dan akan meminta bayaran untuk melakukan deskripsi sehingga menyebabkan kerugian finansial besar pada sejumlah perusahaan-perusahaan besar yang ada di Ukraina. Lalu mitigation option, pilihan mitigasi, yaitu pengguna mengetahui tentang berbagai serangan-serangan malware selain Notepadia ini sendiri untuk menghindari terkena virus malware, serta lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas pencarian pada komputer ataupun internet. Lalu untuk reference dan info link itu saya dapat di sini. Nah, selanjutnya ada reflection questions. What steps can you take to protect your own computer? Apa langkah yang saya ambil untuk melindungi komputer atau PC saya? Yang pertama itu lebih berhati-hati membuka link atau file yang tidak diketahui seperti link yang hanya HTTP bukan HTTPS. Tidak ada S di belakangnya berarti secure. Lalu kedua, selalu membuat backupan file-file penting, dan yang ketiga, memastikan jika software yang ada di Windows sudah diupdate ke versi terbaru, versi yang lebih baru. Lalu untuk pertanyaan kedua, what are some important steps that organizations can take to protect their resources? Langkah apa yang penting bagi organisasi ataupun perusahaan untuk dapat melindungi pekerjaan mereka atau temuan mereka? Itu yang pertama tentu mengembangkan kebijakan keamanan, lalu memperbarui sistem software ataupun hardware secara teratur dan berkala, dicek secara berkala oleh praktisi-praktisi dari perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, selalu menginskripsi data sensitif ataupun data-data penting organisasi yang ada di perusahaan. Dan juga keempat, selalu menerapkan kontrol akses yang kuat hanya kepada karyawan-karyawan perusahaan ataupun organisasi tersebut. Selain di luar karyawan tidak diperbolehkan. Nah, lalu yang terakhir, melibatkan pakar atau praktisi keamanan yang tentunya sudah ahli dalam bidang komputer dan maupun IT. Sekian presentasi tugas 8 saya. Jika ada salah kata dalam mempresentasikan tugas ini, mohon maaf dan sekian, terima kasih.